Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, saksi kunci yang juga teman dekat Vina dan Eki meminta ayah Eki Ibtu Rudiana jujur terkait kasus pembunuhan anaknya 8 tahun silam. Liga Akbar, teman dekat Eki, memutuskan untuk mencabut berita acara pemeriksaan yang ia buat 8 tahun silam terkait dirinya menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Liga Akbar menyebut pencabutan berita acara pemeriksaan ini tanpa paksaan, namun murni karena menyesal membuat pernyataan yang salah. Liga Akbar juga meminta orang tua Eki jujur karena diduga orang tua Eki ikut terlibat dalam pemeriksaan kasus pembunuhan anaknya dan Vina 8 tahun silam. Jangan. Memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada. Hanya ingin kebenaran saja, Pak. Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Rencana pengajuan peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam oleh 5 terpidana yang sudah divonis seumur hidup ditanggapi Hakim Mahkamah Agung. Menurut Hakim Agung Ibrahim Meilai, untuk mengajukan peninjauan kembali harus menyertakan novum atau alat bukti baru. Ibrahim menjelaskan bukti itu haruslah bukti yang sebelumnya sudah ada namun tak bisa ditampilkan dalam proses persidangan. Bukti baru yang diajukan juga bukan hanya keterangan saksi, namun juga surat sebagai bukti. Yang pertama sekali harus dilihat itu syarat formilnya sebuah novum. Jika syarat formil novum itu tidak terpenuhi, maka hakim tidak akan mempertimbangkan. Hakim yang menilai apakah memenuhi syarat formil atau tidak. Kesaksian itu kan bukan alat bukti yang kuat, dia alat bukti, tetapi dia harus ada dikaitkan dengan bukti itu. Tidak bisa berdiri sendiri, apalagi jika saksinya cuma satu. Ada prinsip unus testis satu saksi bukan saksi. Jadi itu harus didukung dengan bukti lain. Polda Jawa Barat memastikan tak ada penyidik lama yang terlibat dalam proses penyidikan kasus Vina dengan tersangka Peggy Setiawan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, memastikan semua penyidik yang diturunkan untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina adalah penyidik baru. Polda Jabar juga menegaskan proses pemeriksaan terhadap ayah Eki yang merupakan anggota Polri juga sudah dilakukan secara internal. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam proses penyidikan kasus kematian anaknya 8 tahun silam. Untuk pemeriksaan Pak Ibtu Rudiana ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Penyidikan ini Dirkrimum baru, Wadirkrimum baru, Kasubditnya baru, ya penyidik-penyidiknya baru. Jadi ini semua serba baru. Jadi sudah dilakukan. Saat ini, polisi sudah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina. Perpanjangan masa penahanan Peggy untuk melengkapi sejumlah berkas pemeriksaan agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan juga sedang mempersiapkan sejumlah bukti untuk sidang pra-peradilan 24 Juni mendatang. Sidang pra-peradilan ini untuk membatalkan penetapan status tersangka Peggy karena dinilai minim bukti. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, polisi menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan. Sementara kuasa hukum Peggy menyiapkan sejumlah jejak digital Peggy di Facebook sebagai bukti yang memperkuat alibi Peggy.
Salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina, Liga Akbar, di sisi lain juga mencabut BAP tahun 2016 silam. Lantas apakah dengan bukti yang ada dan pencabutan kesaksian Liga Akbar ini bisa membebaskan Peggy dari kasus pembunuhan Vina? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum Liga Akbar, Yudi Alamsyah, ada kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM yang akan bergabung saat lagi, dan juga mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji. Selamat petang Bapak-bapak, Pak Susno, Pak Yudi. Selamat petang para pemirsa sekalian. Petang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Yudia terlebih dahulu. Pak Yudia, boleh diperjelas apa alasannya klien Anda, Liga Akbar, meminta ayah Eki secara spesifik untuk jujur? Ya, secara langsung pada saat Liga datang ke kantor saya untuk minta perlindungan hukum dan didampingi dalam pemeriksaan di Polda kemarin itu. Nah, ini terkuak bahwa pada saat Liga Akbar akan diminta keterangannya pada tahun 2016 itu, yaitu Bapak Rudiana sendirilah yang meminta kepada Liga Akbar untuk menjadi saksi. Hanya untuk menjadi saksi ya, bukan memberikan keterangan tertentu ya? Untuk menjadi saksi mengenai terkait dengan barang-barang dari Eki sendiri, yaitu kendaraan, helm, jaket, dan sepatu. Nah, selang berapa hari dari komunikasi itu, Pak Rudiana ini menjemput Liga Akbar untuk dimintai keterangannya di Polres Cirebon Kota. Itu intinya, makanya Liga Akbar ini meminta, karena ini bermuaranya dari Pak Rudiana, dan pada saat pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Tapi ketika meminta itu Pak Yudia, ketika ayah Eki, Rudiana meminta kepada klien Anda karena berteman ya dengan Eki begitu, apakah ada permintaan khusus kepada Liga Akbar dari ayah Eki ketika terkait dengan BAP ini? Ya, pada saat komunikasi itu cuma meminta untuk menjadi saksi untuk menerangkan barang bukti itu. Karena memang dari ayahnya Eki, Pak Rudiana ini kan mengenal juga dengan Liga Akbar. Jadi minta dibantu dari obrolan pertama, lalu obrolan kedua itu menjemput Liga Akbar untuk diminta keterangannya. Tapi semua berjalan baik ya? Saya maksudnya mencoba untuk apakah ada permintaan khusus atau ada tekanan, semua berjalan dengan normal, dengan baik? Pada saat dengan Rudiana itu berjalan normal lah, tidak ada kecurigaan apapun. Nah, pada saat sudah berhadapan dengan penyidik, BAP sudah dimulai. Nah, disitulah mulai ada permintaan-permintaan untuk ditambahkan. Dari penyidik? Dari penyidik, betul. Bukan dari Ibtu Rudiana ya? Bukan, tapi yang mengantarkan, yang menjemput dan mengantarkannya itu ya Pak Rudiana sendiri. Oke, saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, kalau Anda mendengar tadi pernyataan dari Pak Yudia sebagai kuasa hukum dari Liga Akbar, saksi yang mencabut BAP-nya, dampaknya akan seperti apa untuk status Peggy Setiawan ini? Kalau melihat ini berarti penyidik mengarahkan daripada terperiksa untuk memasukkan keterangan. Nah, keterangannya apa saya tidak tahu. Jangan sampai tapi memasukkan suatu keterangan yang tidak dialami, yang tidak diperbuat, yang tidak dilihat, yang tidak didengar oleh terperiksa. Nah, kalau itu yang dimasukkan dan materi yang dimaksudkan itu bisa memberatkan atau bisa melepaskan tanggung jawab orang lain atau bisa menjadikan seseorang tersangka padahal dia bukan pelaku, itu sangat berbahaya. Nah, kita tidak begitu jelas ya apa yang disampaikan Pak Yudia tadi. Nah, di mana peran dari apa yang dimasukkan itu? Nah, dia kan hanya menambahkan, tidak jelas yang menambahkan apa. Tapi kalau hanya menambahkan, oh ini Liga Akbar belum masuk bahwa misalnya keterangan kamu dalam keadaan sehat, nah itu no problem. Tapi kalau yang dimasukkan itu misalnya hal-hal yang tidak dilakukan, yang tidak dilihat, yang tidak dirasakan, yang tidak diketahui oleh Liga Akbar, suruh masukkan, itu sangat berbahaya. Jadi keterangan dari advokatnya kita nggak begitu paham gitu ya, hanya menambahkan aja gitu ya.
Oke. Saya cross check sekali kalau gitu ke Pak Yudian. Berarti yang diminta saat itu adalah untuk memberikan keterangan yang berbeda ya, bahwa bahwa klien Anda ini diminta untuk seolah-olah berada dan mengetahui kejadian, betul ya? Ya, jadi gini Mbak, itu yang ditambahkannya itu kan pada saat terakhir kali ketemu dengan Eki dan Vina itu kan di warung depan SMA 4. Nah, itu stop di situ. Pada malam hari jam 7 malam itu Eki dan Vina berpamitan untuk ada pertemuan di Kuningan. Ya. Nah, itu kan stopnya itu di depan warung SMA 4. Tapi oleh penyidik itu ditambahkan bahwa Eki dan Vina bersama dengan Liga Akbar ini menuju ke Kuningan. Nah, sampai menuju di situ, sampai di dalam perjalanan itu terjadinya pelemparan, pengejaran, dan kata-kata yang ya ini adalah bagian yang dicabut oleh klien Anda ya, bagian dari BAP yang dicabut oleh klien Anda. Saya kembali ke Pak Susno. Berarti kalau tadi secara spesifik ya Pak ya, berarti kan betul bahwa Pak Yudia menyebut kliennya memang memberikan kesaksian yang tidak dia alami. Ini masuk ke apa yang Anda sebut tadi seharusnya tidak diberikan, yang bisa mengubah situasi tadi. Ya, jadi kita mohon ya pengacara ya atau advokat, karena ini sudah terbuka ke ruang publik, jangan setengah-setengah ngomongnya kita. Menambahkan apa gitu. Nah, jadi cerita yang pangkal tadi tidak perlu. Kalau yang pangkal tadi kan tidak ada masalah. Yang menjadi masalah apa yang ditambah. Yang ditambah adalah hal-hal yang tidak dilakukan, tidak diketahui, dan tidak diperbuat, atau tidak didengar, atau tidak dirasakan oleh terperiksa. Apa itu? Oh, bersama dengan Eki dan siapa namanya Vina, sampai ke suatu tempat, dia dilempari, yang melempari itu kelompoknya itu, jumlahnya itu. Nah, itu sampaikan aja ke publik kalau memang ada itu. Jadi, sehingga publik yang mendengarkan tahu, tidak ada menambahkan kebenarannya seperti apa ya. Kalau versi ini Pak, BAP yang dicabut Pak Susno, ini akan meringankan Peggy atau justru malah lebih jauh lagi, membebaskan Peggy? Kalau ini kan berarti kan meringankan Peggy ya, ditambah lagi dengan kesaksian yang lain, karena kesaksian yang lain mengatakan Peggy tidak ada di sana, tidak ikut dalam perbuatan itu, mereka tidak kenal Peggy, padahal ini tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Ya bagaimana kalau kenal saja tidak, dia berada di situ tidak, kalau kita gabung dengan kesaksian lain ya, banyak yang mencabut ya, Liga Akbar mencabut, kemudian kemarin itu ada yang ditanya Pak Dedi siapa itu, mantan bupati itu mencabut, kemudian siapa mantan terpidana yaitu Sakatal mencabut dan mengatakan tidak kenal dengan Peggy dan sebagainya. Nah, ini sangat meringankan Peggy dan juga sangat sangat berpengaruh untuk bahan mengadakan peninjauan kembali. Nah, ini harus didengar dan dijawab oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini, Pak Tony RM. Pak Tony, selamat bergabung. Barusan Pak Susno saja mengatakan bahwa BAP yang dicabut ini meringankan, bahkan bisa menguntungkan Peggy sejauh mungkin. Karena Anda akan jelang pra-peradilan, apakah kemudian akan menggunakan kesaksian dari Liga Akbar ini? Oh tentu. Jadi kami berpendapat begini, yang namanya saksi berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP, saksi itu adalah mereka yang mengalami sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri. Kalau kemudian Liga Akbar pada saat pencabutan keterangan kesaksian terdahulu dan menyampaikan yang sebenarnya dia tidak melihat peristiwa itu, tidak melihat pelemparan itu, maka berarti kualitas Liga Akbar sebagai saksi itu kan tidak ada, karena bukan mengalami, dia tidak mengalami. Nah, kemudian bagaimana implikasi dengan Peggy Setiawan? Saya sangat sependapat dengan Pak Susno 2J ya, karena munculnya nama Peggy Setiawan itu, munculnya nama Peggy alias Peron itu, diantaranya ya dari keterangan para terpidana ya, diantaranya dari keterangan para terpidana, entah itu satu terpidana, entah itu terpidana ada dua, tetapi dari terpidana, maka ketika Liga Akbar itu ya menjelaskan bahwa memang dia tidak mengetahui, berarti pelaku ini kan tidak diketahui siapa sebenarnya. Lalu kalau pelaku tidak diketahui siapa sebenarnya, lalu kemudian memunculkan Peggy alias Peron ya, yang
walaupun yang ditangkap Peggy Setiawan memunculkan Peggy alias Peron, berarti kan kami ragukan sehingga keterangan Liga Akbar ini ya, bisa sangat menguntungkan dan akan kami pertimbangkan untuk kami gunakan bila dipandang perlu dihadirkan di sidang pra-peradilan. Oke, berarti akan dimasukkan dan dihadirkan dalam pra-peradilan untuk kepentingan klien Anda ya, Peggy Setiawan. Terkait dengan hari ini, Pak Tony, hari ini kan memang ada teman-teman Peggy ya yang diperiksa polisi hari ini. Apa saja yang didalami dari penyidik polisi hari ini? Ya, saya mendampingi Dede Kurniawan, teman Peggy waktu teman main Peggy. Jadi memang Dede Kurniawan umur 27 tahun ya, warga desa Ubang, kecamatan Talun, ya satu kecamatan sama Peggy. Ini memang bukan teman sekolah, melainkan teman main sejak 2015. Tadi yang ditanyakan itu menindaklanjuti waktu pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Barat, ada foto Peggy dengan Dede ini, dengan Dede. Nah, kemudian ditanyakan bahwa ini foto yang ngambil siapa, pakai kamera siapa, ya. Kemudian ditanyakan juga mengenai grup supporter bola garis keras ya. Nah, dari jawaban yang disampaikan dari Dede Kurniawan kepada penyidik ya, bahwa tidak ada kaitannya sebenarnya dengan Peggy Setiawan. Taruhlah ada foto yang diposting oleh orang lain, kemudian ini konteksnya berarti percakapan juga dan pertemanan di media sosial ya? Itu. Ketika diklik, tandanya tidak ada menandai Peggy Setiawan. Ya, jadi ini terkait postingan media sosial. Jadi targetnya penyidik tadi ya, itu targetnya Peggy Setiawan ini ikut supporter bola garis keras, itu targetnya. Nyatanya dari jawaban yang disampaikan oleh Dede Kurniawan kepada penyidik, tidak ada, ditandai juga tidak ada. Kemudian Dedenya sendiri juga bukan anggota garis keras, supporter garis keras kan itu. Jadi tidak ada yang memenuhi target penyidik itu tadi. Kalau kami dampingi memenuhi target gitu. penyidik. Saya ingin meminta pendapat dari Pak Susno, Pak Tony, tahan dulu. Garis keras itu intinya. Ya, Pak Susno, apa pandangan Anda mengenai kata-kata dari kuasa hukum Peggy Setiawan tadi? Pak Tony mengatakan nampaknya upaya polisi untuk menggunakan media sosial ini menjadi alat bukti, menjadi barang bukti yang baru. Alat bukti media sosial ya, itu elektronika ya, itu sangat menguntungkan juga bagi siapa namanya Peggy. Karena sampai dengan tanggal 24 dia masih berada di Bandung, dia memposting di media sosialnya, kemudian dia bercerita tanggal berapa dia berangkat dari Cirebon. Nah itu bagus sekali ya, asalkan yang memeriksanya benar, yang memeriksanya adalah bukan untuk menghukum orang yang nggak bersalah, tapi untuk keadilan ya. Artinya keadilan kalau dari di situ bisa dibuktikan bahwa alibinya Peggy pada saat kejadian berada di Bandung, berapa setelah kejadian juga di Bandung, sebelum kejadian juga di Bandung, ya sudah terbebas dia. Kalau kekhawatiran kuasa hukum tadi bahwa ada diarahkan atau framing bahwa Peggy ini bagian dari supporter yang memang menggunakan aksi-aksi kekerasan? Ya, itu yang tidak boleh ya. Mengarahkan orang di dalam suatu pemeriksaan, kemudian memframing suatu masalah, ini sudah bukan mencari keadilan, ini sudah peradilan sesat gitu. Peradilan sesat itu berawal dari penyidikan yang tidak benar gitu. Contohnya apa? Mengarahkan terperiksa untuk menceritakan sesuatu yang dia tidak lakukan, dia tidak alami, dia tidak dengar, dia tidak lihat. Kemudian untuk membuat sesuatu peristiwa seolah-olah ada. Nah itu sudah salah. Nah sama juga dengan misalnya mengambil alat bukti, dipotong-potong pada bagian yang akan merugikan atau seolah-olah tersangka ya? Itu bisa melakukan perbuatan itu termasuk peradilan sesat. Kalau peradilan yang benar, penyidik, hakim, jaksa itu adalah mencari kebenaran, termasuk sehingga nanti yang dicari itu keadilan. Kalau tidak bersalah ya dia harus keluar, kalau bersalah dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Ya, harus itu saja. Dulu. Harus yang itu dipegang. Dulu. Iya, kalau kita sudah menganggap siapapun yang saya tangkap harus dihukum. Nah ini udah sesat ini.
Sudah sesat. Saya kembali ke Pak Yudya. Pak Yudya, kalau tadi Pak Tony menyebutkan ingin memasukkan klien Anda sebagai saksi untuk pra peradilan, Liga Akbar siap? Insya Allah siap, Mbak, untuk menciptakan keadilan lah. Karena ini kan permasalahan Liga Akbar ini juga kan dalam BAP kemarin itu ditanyakan terkait dengan Peggy Setiawan juga, apakah mengenali, apakah tahu. Nah, makanya ini sangat ada hubungannya bahwa Liga Akbar ini tidak mengetahui dan tidak mengenali Peggy Setiawan. Gitu. Tidak mengetahui dan tidak mengenali Peggy Setiawan yang menjadi klien dari Pak Tony ya. Pak Tony sudah siap katanya menjadi saksi di pra peradilan nanti. Saya kembali ke Anda. Pertanyaan terakhir singkat saja. Apa yang akan disiapkan untuk pra peradilan nanti yang menjadi bukti kunci untuk membebaskan klien Anda? Pak Tony? Pak Tony nampaknya tertekan tombol mute, mungkin bisa dikondisikan terlebih dahulu. Pak Tony, apakah mendengar suara saya? Ya. Ya, Pak Tony, singkat saja, apa bukti baru terkait dengan pemeriksaan Facebook atau media sosial yang Anda akan gunakan untuk pra peradilan nanti? Ya, saksi Dede Kurniawan ini mempunyai bukti chat di Facebook bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung, terang jelas. Dari 27 Juli, dari 29 Juli, kemudian sampai Agustus, sampai September, bahkan Peggy Setiawan dalam chatnya itu juga menerangkan tidak jadi balik ke Cirebon ya, karena dengar ibunya itu rumahnya digerebek. Artinya dari chat itu sangat jelas membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Ya, jadi Dede Kurniawan ini akan kami hadirkan dengan membawa bukti chatnya di sidang pra peradilan nanti. Baik. Nah, tapi yang paling penting adalah mohon singkat. Gugatan pra peradilan ini mempersoalkan penyidik apa alat buktinya sehingga menetapkan tersangka klien kami Peggy Setiawan itu sebagai tersangka. Itu yang paling penting karena penetapan tersangka itu menurut KUHAP harus ada 2 alat bukti. Baik, gitu. baik. Terima kasih, saya tangkap. Supaya tidak terjadi peradilan sesat mengutip dari pernyataan dari Pak Susno Duaji tadi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kuasa hukum Liga Akbar Yudya Alamsyah, kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM dan juga mantan Kabar Eskrim Polri Pak Susno Duaji. Terima kasih Pak. Selamat petang semuanya. Terima kasih Pak Yudya.